Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Nur Hidayah, NIM 521118186 dari Prodi Akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih sebagai reseller. Pertama, karena kami sebagai mahasiswa yang mempunyai uang bulanan sedikit, jadi kami memutuskan untuk menjadi reseller yang butuh modal hanya sedikit juga. Terus jadi reseller itu adalah bisnis yang menguntungkan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kami akan mendapatkan potongan dari all shop. Lalu kami akan menjalin kerjasama antara all shop dan kami. Lalu kami mendaftar sebagai reseller. Kami akan mendapat potongan untuk produk yang kami pesan. Misalnya kami memesan per orang ya, misalnya 50.000 untuk satu orang. Kalau kami sebagai reseller, kami dapat mendapatkan harga yang lebih murah seperti 40.000 atau 45.000. Jadi sangat menguntungkan. Terus kami juga bisa mendapatkan produk dari Shopee. Kenapa harus Shopee? Kan padahal bisa pesan sendiri di Shopee. Tapi kebanyakan orang males kalau ongkirnya mahal. Kalau pesan di reseller kan bisa menguntungkan. Misalnya gini, kami sebagai reseller mempunyai pesanan konsumen A pesan segini, konsumen B segini, konsumen C segini. Kalau disatuin kan banyak, kami bisa mesen banyak dengan harga ongkir yang kebilang mahal juga, nggak akan rugi karena mesennya banyak. Terus bisa dijual lagi dengan harga di atas si Shopee itu. Misalnya di Shopee-nya 1.000, kita bisa jual jadi 3.000 atau 5.000. Terus di kondisi seperti ini menjadi reseller itu sangat menguntungkan. Banyak orang atau kebanyakan ibu-ibu rumah tangga menjadi reseller karena dapat dikerjakan di rumah dengan mudah, cuman main HP misalnya kan, chatting sama all shopnya pakai HP. Terus pembayarannya pakai HP, misalnya bisa transfer atau pakai OVO atau transaksi yang lainnya. Terus memudahkan kita juga tanpa harus keluar rumah. Seperti sekarang ya kan kita dianjurkan tidak boleh keluar rumah. Kita bisa pesan lewat online atau seperti itu. Terus kita bisa jual lagi ke tetangga-tetangga dengan harga yang di atas kita belinya itu. Kita jadi bisa untung dari situ juga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Raihan Fahrani, NIM 52111811087, akan menjelaskan definisi dari reseller. Reseller adalah sebuah kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai kembali dan kata seller dapat diartikan sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, reseller kurang lebih artinya adalah penjual kembali atau bisa kita sebut menjual kembali. Dari arti kata tersebut sudah nampak jelas mengenai makna atau definisi dari reseller yang sebenarnya. Reseller adalah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali, guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yulianti dengan NIM 52111811093 dari Prodi Akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasarkannya. Reseller bisa membeli barang dari mana saja, bisa dari pihak produsen, pihak supplier, distributor, agen, toko, grosir,
maupun dari reseller lain. Kemudian, seorang reseller harus menyetok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal pada saat dibeli oleh reseller tadi. Dengan demikian, untuk menjadi seorang reseller, sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli atau menyetok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Di zaman sekarang ini, karena maraknya berbagai toko online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu harus membeli barang, entah membeli secara langsung ataupun membeli di toko online yang ada di internet. Kemudian, seorang reseller mulai membuka sebuah toko online baru, kemudian mempromosikan barang tadi di berbagai situs, blog, dan sosial media. Lalu mulailah menjual barang yang dibeli tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal pada saat ia membeli. Nama saya Tia Sulastri, NIM 5211810094. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana bisnis kami ke depannya. Reseller dapat dilakukan secara offline dan online. Pada masa sekarang ini, kami memilih online. Kami akan memilih produk yang tepat tentunya di musim sekarang ini karena sebentar lagi puasa dan menjelang lebaran, memungkinkan kami untuk menjual produk baju dan keperluan lebaran lainnya. Lalu kami akan menentukan supplier yang tepat, seperti supplier tersebut memiliki lokasi kantor yang pasti sehingga saat ada komplain produk atau masalah apapun, kami sebagai reseller bisa langsung datang ke kantor. Yang kedua, kami memilih supplier yang dapat memberikan harga yang menguntungkan bagi kami. Yang ketiga, memiliki sistem kerjasama yang baik. Lalu kami telah menentukan target pasar. Di sini kami memilih kaum wanita. Yang selanjutnya, kami akan mengenali pesaing-pesaing melalui sosial media, melihat bagaimana reseller lain mempromosikan barang dagangannya. Tetapi bukan berarti kami akan meniru cara memasarkan mereka. Di sini kami akan membandingkan dan membuat promosi yang lebih baik, lebih menarik daripada reseller lain. Kami juga akan mempromosikan produk kami secara online. Zaman sekarang tidak ada orang yang tidak punya media sosial. Jadi kami memanfaatkan media ini untuk mempromosikan produk kami melalui Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu kami akan memberi pelayanan yang maksimal untuk pelanggan adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mengapa? Karena untuk memastikan customer tidak berpindah pada reseller lain atau membeli produk pada tempat lain.